Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, kepala gereja kita, yang oleh tuntunannya kita masih terus diperkenankan menjalani hari-hari hidup kita di masa pandemi COVID-19 ini. Bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikannya tidak pernah berhenti. Hari ini saudara-saudara, oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menetapkan bacaan Amsal 15 ayat 1-5 dan Matius 5 ayat 5 dengan tema pemberitaannya ialah hidup dalam kelemah lembutan. Sulit memang bagi kita orang-orang timur, khususnya disuruh bicara dengan lemah lembut, sebab memang karakter kita agak kasar. Dan tema ini tidak bermaksud sebatas kata-kata dengan suara yang lembut saja, tetapi sikap hidup yang lemah lembut. Jadi baik tutur kata yang penuh kasih dan menyejukkan, tetapi juga perbuatan-perbuatan baik yang selalu dinampakkan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kitab Amsal secara keseluruhan merupakan tulisan-tulisan hikmat Salomo yang mengajarkan pentingnya hikmat Allah untuk menuntun kepada kehidupan yang lebih baik, berkualitas, untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama. Secara khusus tentang karakter hidup dalam kelemah lembutan, dan oleh pengamsal melihatnya sebagai kekuatan. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa pikiran utama yang mau saya sampaikan di kesempatan pagi ini, yakni yang pertama, ayat 1 bacaan kita tadi, jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Jadi kata-kata yang lembut tidak kasar kepada orang yang sementara marah dan emosinya meledak-ledak, tentu akan bermanfaat untuk meredakan. Tetapi kalau kata-kata pedas pasti akan membangkitkan amarah dan kebencian. Karena itu kata-kata harus dijaga, karena kalau tidak akan menimbulkan banyak masalah di dalam hidup ini. Yang kedua saudara-saudara, ayatnya yang kedua bacaan, fungsi dan peranan lidah ditegaskan dalam ayat. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Menjadi penting di sini saudara, harus menjaga lidah dan mulut sehingga bermanfaat untuk membangun dan mendamaikan, bukan untuk menimbulkan perpecahan. Lidah dan mulut harus dipakai untuk mencari solusi, bukan untuk membuat masalah-masalah dalam hidup ini. Yang ketiga saudara, ayat 3 bacaan tadi, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang-orang jahat dan orang-orang baik. Di sini saudara-saudara, pengamsal menegaskan tentang kemahakuasaan Allah yang tidak ada batasnya. Allah ada di mana-mana, karena itu tidak ada perbuatan kita yang tidak diawasinya. Atau dengan kata lain, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Tuhan Allah. Yang keempat, ayat 4 bacaan, gambaran tentang fungsi lidah dengan perkataan yang lembut menjadi pola kehidupan. Karena itu segala tindakan dan perkataan harus selalu dipikirkan matang-matang. Malah dalam Matius 5 ayat 5 memberi ketegasan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, orang yang sikapnya lemah lembut itu berbahagia dan diterima di mana saja dia berada. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, dari beberapa pikiran pokok tadi, maka ada pesan firman Tuhan yang mau disampaikan bagi kita di saat ini. Yang pertama, di masa pandemik ini, hidup yang kita jalani serba terbatas dan berpotensi sungguh membuat kita stres dan marah. Karena itu kita diajak untuk bersikap lemah lembut, menguasai emosi, supaya imun tubuh kita semakin kuat. Damai dan sukacita kita miliki. Suasana yang sulit ini bisa kita kendalikan kalau kesehatan rohani atau psikis menjadi perhatian kita. Karena itu salah satu cara menangkal ancaman virus yang mematikan ini, selain makan makanan yang sehat. Pesan firman yang kedua, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Karenanya mata Tuhan ada di mana-mana dan selalu mengawasi perbuatan-perbuatan kita. Karena itu teruslah lakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dalam hidup hari-hari kita, dimanapun kita berada, karena selain baik itu dikehendaki oleh Tuhan.
Pesan firman Tuhan yang terakhir, hiduplah dalam kelemah lembutan, karena sikap hidup seperti itu akan membuat kita damai dan orang lain pun merasakannya. Dan lebih daripada itu, Tuhan Yesus sayang dan terus berkati orang-orang yang sikap hidupnya lemah lembut. Tuhan memberkati kita semua.